Saya tidak boleh berbicara sejak bayi demi kebaikan-kebaikan. Begini Tuan, seyogianya seutas suara tangislah yang meluncur dari rongga mulut kecilnya, layaknya bayi-bayi yang lain. Namun bongkahan bulan yang direnggut dari langit oleh tangan gempal ayah begitu sempurna menyumpal mulutnya, memapatkan suaranya, lalu menjejali tenggorokannya hingga lesap ke dada dan mendengkur di perutnya. Ia terengah-engah tentu saja. Dan sejak malam itu, kota ini tak lagi memiliki bulan. Tidak, saya tidak sedang mengisahkan tentang Seno Gumira Aji Dharma yang membiarkan seseorang yang dimabuk cinta memotong senja untuk pacarnya seukuran kartu pos. Ini perihal seseorang yang disumpal mulutnya sejak bayi agar bisa diam demi kebaikan-kebaikan. Tak ada penduduk kota yang tahu bahwa di lautan langit malam yang makin diseraki ranting-ranting patah hati, tak lagi ada bulan yang bersila di petilasannya. Mana sempat orang kota menengadahkan kepala ke angkasa yang lusuh untuk menatap bintang-bintang, bulan, dan keruh awan-awan. Apalagi ranting-ranting patah hati kita, tak ada waktu. Bila Tuan penasaran apakah ia baik-baik saja dengan mengendapnya sebongkah bulan di perutnya, Tuan bisa membuka catatan berikutnya yang saya sodorkan sedari tadi di atas meja. Bacalah. Jangan lupa sesekali meneguk ruang dan jeda untuk menghela dada Tuan. Semakin banyak bicara, semakin miskin maknalah hidupmu. Dia merupakan bentuk lain dari perbincangan yang paling hangat, bersahaja, dan penuh kedalaman. Diamlah, cukup diamlah. Apapun situasimu, apapun keinginanmu, demi kebaikan-kebaikan yang harus kau benarkan sejak kecil. Saya tidak bisu, tidak. Saya pun paham arti kata-kata yang Tuan dan orang-orang hamburkan untuk menampung riuh hati dan pikiran pada sebuah wadah yang rentan ruah. Ayah adalah orang yang kehormatannya bertengger di kening langit. Tentu berpendidikan segempal badai-badai. Pergaulannya seluas tanah-tanah yang terbengkalai. Muruah sosialnya sepucuk cakrawala. Segala apa yang ia sebut kebaikan-kebaikan dan diajarkannya jelas terlahir dari pengertian-pengertian yang mendalam. Maka, apa alasan saya untuk tak percaya kepadanya? Juga semua orang. Tak pernah ada protes. Bahkan sekedar sobekan pertanyaan. Pertanda semua baik-baik saja, bukan? Pertanda pengertian-pengertian yang mendalam itu menenangkan persis obat bius, bukan? Mama, tentu saja ia bagian dari orang-orang yang tidak pernah menyimpan tanda tanya di kepalanya. Mama, selalu saya lihat hanya memiliki anggukan. Gelengan sekecil apapun tak dikenalnya. Kadangkala saya melihat Mama ditelan bulat-bulat oleh ayah di atas ranjang. Dan bila ayah mulai mendengus-dengus yang makin lama makin saya dengar menyerupai lenguh kerbau, Mama serentak terlontar dari mulut ayah dengan sekujur tubuh basah. Mama adalah bulan yang ditelan Rahwana. Ayah lalu tergeletak di sebelah Mama dengan napas memburu, mata memejam, lantas dengkurannya yang kekar-kekar saya dengar seperti Rahwana yang raksasa. Pagi-pagi benar ayah sirna menjadi cahaya matahari. Begitu ujar Mama tanpa menoleh kepada saya. Kalau saya menatap mata Mama dalam-dalam, paling jauh Mama akan mengatakan, ayahmu menebar kebaikan-kebaikan bagi kota ini. Saya pun menjadi gadis muda yang manis, cantik, memikat, dan pernah diburu para lelaki yang sebagiannya tak lagi berusia muda. Mereka semua sungguh lusuh imajinasinya di antara jubelan kata-kata yang didaraskan ke telinga saya.
Yang muda mengharukan, yang tua mengenaskan. Sungguh memprihatinkan. Begitu banyak kata, begitu fakir makna. Bagaimana manusia kota bisa demikian, Tuan? Maka tak satu pun kuasa mengayunkan hati saya untuk jatuh cinta. Meski Mama pernah berkata bahwa pada suatu hari saya akan jatuh cinta dan semuanya seketika akan berubah. Kebaikan-kebaikan akan bertandang berserta kesedihan-kesedihan yang turut menungganginya. Akan ada rahwana yang menelanmu, bisiknya. Saya harap itu ayah atau serupanya. Bila purnama tiba, bulan di perut saya menaburkan rintik-rintik cahaya cemerlang ke sekujur kamar. Kelelawar-kelelawar bergairah untuk singgah mengelilingi apartemen sambil menguik-nguik dalam rombongan besar. Mereka ruah bagai bah. Mereka menyentuh tangan saya yang terjulur ke udara. Juga sesekali saya lambaikan tangan kepada gagak-gagak yang resah. Mama akan buru-buru menutup jendela kaca yang lebar dan menarik tirai hitam rapat-rapat. Kelelawar-kelelawar dan gagak-gagak pun hengkang melintang meninggalkan jeritan yang merobeki wajah Cakrawala. Berhentilah menitikan air mata, Tuan. Saya sungguh baik-baik saja. Sepanjang semua berjalan sesuai kebaikan-kebaikan yang dititahkan ayah. Baca sajalah halaman berikutnya. Tuan akan mengerti bahwa saya tak pernah mengalami keburukan-keburukan selama 27 tahun usia saya. Dan mengutip wejangan yang paling sering diwedarkan ayah, hal itu terutama berkat kemampuan saya menjaga hati agar tidak jatuh cinta. Saya bersyukur orang-orang kota yang mendekat terlalu menyedihkan untuk membuat saya terbuai. Tidak Tuan, saya percaya mutlak nasihat ayah. Juga cerita-cerita Mama tentang masa mudanya sebagai singa binal. Betapa jatuh cinta merupakan cara hidup yang tak masuk akal. Jatuh cinta adalah undangan terbuka kepada petaka-petaka. Tuan menyebutnya keindahan, seperti orang-orang kota. Padahal Tuan yang cerdas, niscaya mafhum betapa kebaikan adalah bentuk lain keburukan. Dan sebaliknya, kerinduan adalah bentuk lain kebencian dan sebaliknya. Ketulusan adalah bentuk lain kepalsuan dan sebaliknya. Jatuh cinta, pungkas ayah, adalah kupu-kupu yang diperbudak ulat-ulat, kepala yang diinjak kaki. Sepasang kekasih datang dengan tangan saling menggenggam, lalu duduk di meja sebelah. Mereka berkikikan, Tuan, mengisyaratkan cinta yang membahagiakan. Tunggu saja, sebentar lagi mereka akan saling mendiamkan dengan mata tajam dan muka berserakan sampah. Berikutnya saling menikam. Lihat, mereka pun bersih tegang, Tuan. Ahai, saya tersenyum dan Tuan mendengus. Lelaki itu merebut handphone dari jemari gemetar perempuannya dan mendelik dengan wajah berhantu. Lalu bandanglah serapah di atas meja, di sebelah saya dan Tuan. Sialan, kurang ajar, bangsat, bajingan, juga monyet dan babi. Cinta memang sialan, kurang ajar, bangsat, bajingan, monyet, juga babi, Tuan. Bagaimana Tuan tetap menyikukuhi narasi kusam orang kota bahwa cinta akan menghadiahkan keindahan, lalu kebahagiaan. Padahal Tuan tahu benar betapa cinta selalu meringkus pikiran dan jiwa sepenuh-penuhnya kekalahan sahaya. Kebahagiaan mana yang sudi singgah di dahan pikiran dan jiwa yang tak bertunas, Tuan? Ayah selalu benar, sebab ayah adalah puncak pengertian yang pernah ada, yang mengajarkan kebaikan-kebaikan hanya dalam wujud paling sederhana. Diam, diam, dan diam. Kata-kata, tegas ayah, adalah akar-akar lapuk yang membuat tanggal daun-daun. Di bagian terakhir, camkanlah catatan yang sengaja saya miringkan. Ia berada di dalam sebuah planetarium, sebuah tempat sangat mengesankan yang tergantung di kubah langit. Di langit ada 2 bintang bersinar,
Bintang putih, sang Merkurius, dan bintang satu lagi memancarkan gelombang cahaya merah membara yang tak dikenal. Ia lalu melihat dinding-dinding di bawah kubah diselimuti banyak fresko. Dan hanya satu fresko yang dikenali. Fresko itu adalah gambar kuno pohon kelahiran Adonis. Tak usah mengernyit dalam-dalam, Tuan. Tenang sajalah. Saya hanya hendak membuat siapapun yang sempat membaca catatan ini mengerti bahwa di kubah langit itu, kata-kata itu selalu ada hitam pada putih. Tuan menyebut Merkurius keindahan. Lalu dengannya Tuan dan orang-orang kota lainnya berusaha menimbun gelombang cahaya merah membara itu. Kalian hendak mengaku tak mengenalnya, bukan? Sepasang manusia di meja sebelah bangkit tak beriringan. Si lelaki berjalan gontai, diikuti si perempuan yang menundukkan kepala dengan mata berkali-kali disekah. Si lelaki yang Merkurius di mobilnya niscaya akan menjelma gelombang cahaya merah yang membara serupa rahwana. Hanya ada ayah yang baik. Juga benar, Tuan. Hanya diam yang baik. Juga benar, Tuan. Tak ada yang salah dengan ayahmu. Gumaman Tuan, saya dengar sangat lamat. Kata-kata memang sumber petaka. Cinta memang biang derita. Tetapi diam bukanlah cara terbaik untuk menanam biji-biji saling pengertian. Saya permisi undur diri, Tuan. Senja sebentar lagi tumbang, dikangkangi selangkangan malam. Orang-orang mulai bertandang, menyeret cericit-cericit bual yang memualkan. Oh iya, bila Tuan melintas di apartemen, sempatkanlah menoleh ke jendela saya. Jendela yang paling lebar, yang tertutup tirai hitam bila malam dan terbuka lebar bila siang. Bila hati Tuan bisa lebih sunyi dari ingar-bingar gelombang-gelombang yang tak letih saling mengejar, Tuan akan mafhum mengapa ayah memerlukan pertolongan bulan agar saya bisa selalu diam. Diam adalah sebaik-baiknya berpikir dan berperasaan. Saya hilang, Tuan tercengang. Orang-orang lalu lalang. Sepasang semut hitam terinjak kakimu, Tuan. Anda tak merasakannya?